Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kita petani muda, petani sukses, sukses muda. Baik teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana proses perawatan daripada durian musangking. Mungkin di video sebelumnya kita membahas tentang prospek serta pertumbuhannya. Maka kali ini kita akan menerangkan serta menjelaskan bagaimana tips, bagaimana trik daripada konsen kita membudidayakan tanaman durian musangking di usia yang 7 bulan ini sudah mampu memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan. Maka kita akan coba ulas, kita akan coba gali apa-apa saja sarana, apa-apa saja trik yang kita lakukan agar supaya tanaman durian musangking kita di usia 7 bulan sudah mampu mencapai pertumbuhan yang sangat luar biasa. Teman bisa lihat ya, alhamdulillah pertumbuhannya Masya Allah teman-teman. Teman bisa lihat alhamdulillah ini di usia 7 bulan yang insya Allah bulan depan itu memasuki 8 bulan ini sudah mampu memberikan dampak yang sangat signifikan, dan kita sangat senang sekali melihatnya karena pertumbuhannya ini sangat-sangat cepat. Nah, apa saja trik konsep yang kita lakukan agar supaya tanaman kita ini mampu memberikan pertumbuhan vegetatif yang sangat luar biasa? Nah, trik yang pertama kali teman-teman tentunya seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu mencari atau menemukan bibit yang unggul sehingga tanaman durian yang kita budidayakan ini mampu memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini salah satu pertumbuhannya sudah sangat luar biasa, dimana bibitnya ini kita hasilkan daripada perbanyakan vegetatif yaitu secara sambung pucuk. Baik teman-teman, adapun trik pertama yang kita lakukan tentu seperti biasa, yaitu baik itu penyiraman, kemudian pemberian pupuk dan yang lainnya. Namun yang perlu saya sampaikan, pemberian pupuk yang saya gunakan yaitu pemberian pupuk NPK Mutiara 1616. Ini merupakan salah satu pupuk yang bisa kita andalkan untuk memberikan pertumbuhan vegetatif maupun produksi agar supaya tanaman kita, khususnya tanaman durian musangking, ini mampu memberikan pertumbuhan yang sangat-sangat optimal. Nah, seperti apa tekniknya teman-teman? Mari kita coba praktekkan. Jadi teman-teman, tentunya pemupukan ini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu saya tidak sarankan menggunakan cangkul teman-teman, karena bila kita menggunakan cangkul maka perakaran kita ini akan terputus, dan ini sangat merugikan bagi tanaman kita, karena di sana nanti tanaman akan mengalami yang namanya stagnasi atau stres. Nah, jadi teman-teman saya menganjurkan seperti di video sebelumnya, yaitu kita lakukan proses pemupukan dengan cara sistem tugal seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, kita tugal teman-teman seperti ini. Kemudian kita tugal sehingga teman-teman pupuk yang kita berikan ini benar-benar tepat sasaran, tidak terjadi leaching atau pencucian. Jadi bila nanti terkena hujan di musim hujan seperti ini, maka yang kita berikan pupuk ini tepat sasaran teman-teman, karena dia tidak akan terbawa oleh air yang mengalir. Nah, seperti ini teman-teman, sederhana sekali teman-teman. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat, ini kita berikan sekam padi dan juga serbuk daripada kelapa atau gergaji sehingga pertumbuhannya ini baik. Nah, jadi teman-teman seperti ini kita lakukan pemupukan luar biasa teman-teman. Jadi ini salah satu pupuk yang biasa saya gunakan yaitu NPK Mutiara 1616 seperti ini teman-teman. Sederhana sekali. Setelah seperti ini baru kita lakukan penutupan. Jadi alhamdulillah insyaallah pupuk yang kita berikan itu tepat sasaran dan bisa langsung dikonsumsi oleh tanaman kita. Alhamdulillah teman-teman, ini merupakan trik pertama yang paling utama, yaitu ialah pemupukan tentunya. Nah, sama halnya dengan manusia teman-teman, kita memerlukan karbohidrat sebagai
penunjang kita untuk keberlangsungan hidup kita. Sama halnya juga dengan tanaman teman-teman, dia memberikan nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Nah, salah satu pupuk yang bisa mensupport, yang bisa menunjang daripada kebutuhan tanaman kita, khususnya dalam hal ini tanaman durian musangking, yaitu ialah pupuk NPK Mutiara 1616. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa mendapatkannya di toko pertanian terdekat, dan ini sangat mudah dan murah sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ke atas. Jadi teman-teman ini belum boleh dilakukan pemangkasan teman-teman. Nanti ketika umur 1 tahun barulah kita lakukan pemangkasan teman-teman, karena pemangkasan yang terlalu dini juga merusak daripada sistem percabangan. Jadi kita melihat dulu teman-teman, mana cabang yang kira-kira nanti kita rawat atau kita jadikan sebagai cabang yang untuk produksi, mana cabang-cabang yang kita anggap ini sebaiknya dibuang. Jadi saran saya teman-teman, jangan terlalu cepat melakukan pemangkasan, karena kita belum bisa melihat tunas-tunas atau cabang-cabang yang produksinya ini ternyata itulah cabang yang seharusnya dirawat. Teman-teman bisa lihat dari sebelah sana. Nah, ini luar biasa teman-teman. Nah, ini percabangannya sudah sangat luar biasa. Ini bisa lihat. Nah, ini sebenarnya sudah ada tanda-tandanya teman-teman. Ini cabang produksi, tapi sengaja teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menundanya sampai usia 1 tahun agar supaya kita benar-benar mendapatkan tanaman yang benar-benar cabang produksinya ini baik. Ini cabang produksi teman-teman, kemudian ini cabang produksi. Alhamdulillah, saya pikir bila kita upayakan dengan secara optimal, maka insya Allah tujuan kita mendapatkan tanaman durian musangking yang unggul, berproduksi sesuai dengan target kita di usia 5 tahun ini insya Allah akan tercapai. Salah satu trik yang kita gunakan tadi ialah pemupukan. Kemudian tentunya teman-teman penyiraman juga itu kita lakukan agar supaya tanaman kita ini tidak kekurangan air. Nah, biasanya teman-teman kalau sudah sebesar ini melakukan penyiramannya seminggu sekalipun sudah tahan, karena perakarannya sudah baik, sudah masuk ke dalam tanah dan sudah mampu menyerap air. Jadi saya pikir teman-teman, lagi-lagi ayo kita membudidayakan tanaman durian, khususnya tanaman durian musangking. Insya Allah bila kita upayakan secara maksimal dan optimal, kita akan mendapatkan tanaman yang sesuai dengan harapan kita. Biasa teman-teman bisa lihat mungkin lagi di bawah. Kemudian salah satu triknya juga teman-teman, kita membiarkan tanaman kelapa sawit ini sebenarnya teman-teman di sini untuk menjaga kelembaban salah satunya. Ini nanti kalau sudah usia 1 tahun ini kita hilangkan. Memang ini disengaja teman-teman kita letakkan di sekitar tanaman durian kita. Teman bisa lihat tujuannya agar supaya membantu kurangnya sinar matahari yang langsung menembus ke tanah. Nah, ini di usia 1 sampai 1 tahun ini baik teman-teman. Tapi nanti ketika sudah menginjak usia di 1 tahun, ini sebaiknya bibit yang sengaja kita letakkan di sekitar durian ini kita tepikan atau kita pindahkan ke tempat yang lain. Jadi saya pikir teman-teman, triknya sederhana sekali teman-teman. Kita harus mencari bibit yang unggul terlebih dahulu. Tentunya mendapatkan bibit yang unggul ini kita harus bersumber dari sumber yang jelas teman-teman. Hari ini banyak teman-teman kita yang membudidayakan khususnya tanaman durian musangking ini tidak mendapatkan dari sumber yang jelas, artinya tidak bersertifikat dan yang lainnya. Makanya saya pikir itu langkah pertamanya teman-teman. Ketika kita salah memilih bibit, maka selesailah teman-teman. Karena intinya di bibit teman-teman. Kalau kita mendapatkan bibit itu dari hasil perbanyakan vegetatif yang unggul, misalnya seperti okulasi, sambung pucuk, maka insya Allah teman-teman 90% itu akan sama dengan induknya. Namun bila kita mendapatkan tanaman durian itu terutama musangking ini dari sapling, dari biji, maka itu akan sulit sekali diprediksi teman-teman kapan dia akan berbuah. Karena biasanya kalau dari biji itu teman-teman bahkan 10 bahkan 15 tahun itu tidak ada jaminan. Memang tidak ada jaminan di usia 5 tahun tanaman yang kita budidayakan secara sambung pucuk maupun sambung susu
kemudian juga sambung kaki 2, kemudian dengan sambung pucuk. Memang tidak ada jaminan, namun memperbesar kemungkinan kita untuk mendapatkan bibit yang unggul dan insya Allah akan berproduksi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti teman-teman, seperti yang saya sampaikan, di usia 5 tahun atau di usia 3 tahun nanti kita sudah bisa mencoba melihat perkembangannya teman-teman. Nah, ini sangat menggiurkan sekali teman-teman. Bayangkan teman-teman, bila kita memiliki tanaman durian musangking ini 10 batang saja, maka insya Allah ini sangat menggiurkan sekali teman-teman. Nah, di situ ada juga tanaman durian matahari. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai edukasi. Nanti di lain kesempatan kita akan sharing dan kita akan jelaskan perbedaan daripada durian musangking dan juga durian matahari. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman main ke tempat kita. Nanti kita akan ajari, kita akan diskusi tentang bagaimana pemupukan yang baik dan benar, sehingga kita memperoleh tanaman yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terutama pertumbuhan tanaman daripada tanaman durian musangking kita ini bertumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pertumbuhannya optimal. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman, ini trik sederhana tetapi terapkan. Jadi berapa lama rentang pemberian pupuk ini teman-teman? Nah, ini sebaiknya dilakukan seminggu sekali teman-teman, namun dengan dosis yang sedikit saja sudah cukup. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup. Kemudian kita buat lagi di sebelah sini. Kemudian kita tutup. Kita letakkan di situ, ambil pupuknya. Nah, seperti itu teman-teman, baru kita tutup, sehingga pemberian pupuk yang kita berikan itu tepat sasaran. Nah, yang sering menjadi kesalahan di kalangan masyarakat yaitu pemberian yang kurang tepat caranya teman-teman. Bila kita lakukan pemberian hanya seperti ini saja teman-teman, maka teman-teman akan bisa lihat ini kurang efektif dan kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak langsung bisa disimpan di dalam perakaran teman-teman. Jadi ketika datang air hujan atau terkena sinar matahari, teman bisa lihat ini langsung teman-teman, langsung menguap seperti ini. Mulai teman-teman, mulai hilang dia. Nah, akan tetapi kalau kita buat lubang seperti ini teman-teman, maka ia akan tepat sasaran teman-teman. Ia akan tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Langsung bisa disimpan seperti ini teman-teman. Dan ini sangat efektif teman-teman. Sederhana sekali. Ini langkah yang sering sekali salah diterapkan oleh teman-teman kita. Saya pikir ini merupakan salah satu trik pemupukan, pemeliharaan yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita edukasi, sehingga ke depan masyarakat mampu melakukan pemupukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh taman kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman, ini konsep pemupukan yang sangat sederhana, namun efeknya sangat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan daripada tanaman durian musangking kita. Mungkin teman-teman demikian bincang-bincang kita terkait soal pemupukan tanaman durian. Insya Allah di lain kesempatan kita akan mendiskusikan tentang pemangkasan pada tanaman durian musangking ini teman-teman. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada ilmu yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.